kembali lagi di program News Event Jawa Pos TV. Selama setengah jam ke depan, News Event Jawa Pos TV akan hadir dengan informasi tentang peresmian pabrik ketiga PT Superior Prima Sukses dengan merek Bataringan Blaskon di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Menandai satu dekade berkiprah di industri konstruksi Indonesia, PT Superior Prima Sukses dengan merek Bataringan Blaskon meresmikan pabrik ketiganya di Sragen, Jawa Tengah. Tepat pada Rabu tanggal 30 Maret tahun 2022, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meresmikan pabrik seluas 10,5 hektar ini. Dalam peresmian pabrik ketiga PT Superior Prima Sukses dengan merek Bataringan Blaskon, juga dihadiri oleh Bupati Sragen Dr. Hajah Kusdinar Untung Yuni Sukowati dan anggota DPR RI Dr. Andes Haji Bambang Dwi Hartono, Master Pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa berdirinya pabrik ketiga Blaskon di Jawa Tengah turut menggairahkan semangat investasi ke Jawa Tengah serta mendorong roda ekonomi berputar karena menurutnya Jawa Tengah juga babak belur selama 2 tahun terakhir. Tapi hal ini tidak membuat pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan juga masyarakatnya menyerah. Justru menemukan jalan dan cara baru untuk bertahan bahkan bisa berkembang lebih besar. Tentu Pak Suparsono serta Ibu ya, seneng ya Pak ya punya anak yang kemudian menjadi generasi berikutnya. Ini manajemennya bagus ini, manajemennya bagus, menyiapkan betul bagaimana sebuah perusahaan bisa sustain, bisa berkelanjutan. Maka kalau Pak Dermawan tadi menyampaikan dengan sangat bagus ya, tadi beberapa kali dalam sambutannya saya lihat Tuhan memudahkan, menyempurnakan, persis doanya Pak Yai tadi. Dimudahkan semuanya, klop. Biasanya orang yang punya spiritualitas bagus, emosionalnya juga bagus. Ada Pak Billy ya, terima kasih sebagai CEO, dan tadi manajemen di perusahaan mudah-mudahan klop dengan apa yang jadi harapan Bupati. Tenang dijaga, ada Pak Kapolres, Pak Dandim, insya Allah kondusif. Dan saya dengar tadi ada para rektor juga hadir. Terima kasih ya Bapak Ibu yang berbahagia. Bapak Ibu, pasca pandemi itu kita ya lumayan bengep. Kalau tadi dipukuli kiri kanan, benjol-benjol gitu. Kita juga bengep. Pertanyaan apakah kita mau menyerah? Jawaban saya tidak. Kok menyerah? Kita butuh jalan baru. Kita butuh cara baru. Dan ternyata pengelolaan pandemi kita Indonesia nggak buruk gitu. Bisa lumayan loh. Efek ekonominya ya 2 tahun kemarin ya kelenger tenang. Oh saya itu langsung ubanan kok. Dulu tidak loh. Sumpah langsung ubanan. Ada Pak Arif kepala dinas Indak saya tiap hari. Waktu saya jadi gubernur belum rontok loh, rambutnya rontok sekarang. Jadi Bapak Ibu, bengep. Tapi kita cari cara baru. Apakah pemerintah selalu bisa mengatasi? Tidak. Tidak. Maka kekuatan masyarakat berjalan. Bahwa pada saat pandemi itu, saya diskusi dengan teman-teman, apa ya yang secara kultural bisa membuat kita resilience, kita tahan. Ternyata apa? Ya kekuatan masyarakat. Maka saya dorong membuat Joko Tonggo Pak namanya. Alhamdulillah menggelinding. Pabriknya mumet. Pabriknya mumet. Buka seneni karo bupati nih gitu. Tutup untuk duit. Akhirnya gimana diatur? Maka muncul Joko Pabrik. Itu Joko Tonggo ini. Dan saya mengapresiasi ini karena kita bangun sendiri dari inspirasi yang muncul karena kebutuhan. Bapak Ibu, kalau kesadaran kita bangun terus-menerus, maka sebenarnya mulai satu persatu. Pemerintah diam, oh tidak. Pak Presiden mengatakan 40% dari APBN APBD itu bisa kita belanjakan langsung pada produk dalam negeri dan UKM. Mudah-mudahan ini akan bisa menjadi pengungkit ekonomi di sini, dan insya Allah di Jawa Tengah itu menerima kehadiran saudara kita
yang mau tinggal di Jawa Tengah untuk sekolah, untuk ibadah, untuk berusaha, menciptakan lapangan kerja, membangkitkan ekonomi, kesejahteraannya bareng-bareng, dan bangsa ini akan makin berdaulat. Selamat, mudah-mudahan sukses. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, Bupati Sragen Dr. Hajah Kusdinar Untung Yuni Sukawati juga menyampaikan hal yang senada, bahwa semakin banyak investasi akan semakin banyak pula manfaat untuk masyarakat Sragen. Puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan rahmatnya. Hari ini akhirnya peresmian BLESCON 3 bisa terlaksana setelah pindah hari, pindah waktu, dan alhamdulillah hari ini tercapai. Semoga sukses senantiasa menyertai. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya kepada keluarga besar PT Superior Prima Sukses yang hari ini bisa meresmikan BLESCON Plan 3-nya. Saya sebagai Bupati Sragen bersyukur semakin banyak investor yang masuk di Sragen. Saya yakin akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan khususnya Kabupaten Sragen. Untuk itu pagi ini saya khusus berpesan kepada manajemen. Yang pertama, Bapak Ibu, kalau wong Jawa itu barangkali panjenengan sampun perso bahwa pager mangkok menika luwih becik timbang pager tembok. Jadi mohon dengan berdirinya BLESCON Plan 3 ini juga harus bisa memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar, untuk Kabupaten Sragen, sehingga komunikasi harus tetap bisa terjalin dan membangun silaturahminya harus tetap berkelanjutan. Jangan terus karena di sini bata ringan terus kemudian ditemboki kabeh. Kalau ada masyarakat yang mau datang terus kemudian nggak dibukakan pintu, insya Allah yang lebih bisa menjaga silaturahmi dan ukhuwah di antara kita, itulah yang akan langgeng dan kami doakan sukses untuk panjenengan. Yang kedua, kami mohon juga untuk bisa bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Sragen. Nah, saya minta untuk bisa nanti bersinergi dengan pemerintah daerah, dengan program CSR-nya, kami sama-sama bisa menentaskan kemiskinan yang ada di Kabupaten Sragen. Sehingga nanti Sragen bisa keluar dari zona merah dan targetnya angka kemiskinan kita bisa lebih rendah dari angka rata-rata Jawa Tengah untuk tahun yang akan datang. Kami mohon supportnya, kami mohon dukungannya. Sakit ya Bapak Ibu? Alhamdulillah. News Event Jawa TV akan segera kembali dengan informasi seputar PT Superior Prima Sukses dengan merek Bataringan BLESCON. Puluhan mahasiswa yang berasal dari 36 organisasi menggelar aksi penolakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden di depan Tugu 12 Mei Trisakti. Harga minyak goreng curah di pasar tradisional masih mahal. Salah satunya seperti di Pasar Dukuh Kupang, Surabaya. Untuk minyak goreng curah, harga di tingkat pedagang adalah Rp15.000 per kilo dan dijual dengan harga antara Rp18 hingga Rp20.000 per kilo. Waktu dan tempat tidaklah jadi pembatas jenjang ilmu. Apapun pilihan Anda, kita siap mewujudkannya. Dimanapun dan kapanpun, bukan masalah. Dunia kerja dan industri siap menerima Anda. ITATS unggul, inovatif, dan bertaraf internasional. Yang pertama adalah negara Denmark dengan skor EPI sebesar 82,5%, menjadikan Denmark sebagai negara terbersih di dunia. Situasi pandemi yang mulai mereda di berbagai tempat menjadi kesempatan Bieber untuk mengadakan tur untuk album ini.
Sehingga Justice World Tour bukan hanya sekedar tour untuk mempromosikan album Justice, melainkan juga gabungan dari 2 konser yang batal digelar sebelumnya. Sudah menjadikan 6 anaknya menjadi anak-anak yang sukses, ada yang penghafal Al-Quran. Begitu sudah selesai dari situ, saya pondokkan semua wajib hafalkan apa di pesantren. Selanjutnya mau kuliah di mana. Terus ada yang di kedokteran, dari pesantren hafal Quran dan kedokteran. Ya tentunya ya dia model orang tua. Kalau sampai Mbak ini lam yadhabu liyas'alu an wahidin minhum fil madrasah yauma. Dalam peresmian pabrik ketiga PT Superior Prima Sukses dengan merek Bataringan Bleskon di Sragen, Jawa Tengah, Dermawan Suparsono selaku CEO SPS Corporate dan SMB Group merupakan induk PT Superior Prima Sukses Bleskon dalam sambutannya menyampaikan bahwa nama Bleskon sendiri sejatinya dari kata bless yang artinya berkat. Beliau juga mengajak tamu undangan yang hadir yang sebagian besar merupakan pengusaha Jawa Timur untuk berinvestasi di Jawa Tengah karena merasakan betul terakomodasinya investasi di Provinsi Jawa Tengah. Pembukaan pabrik Sragen ini juga kian menegaskan posisi Bleskon sebagai produsen bataringan dengan kapasitas produksi terbesar di Indonesia. Dengan background kita punya 3 lokasi di Mojokerto, Lamongan, dan ketiga ini di Sragen, Pak. Hari ini pangsa pasar kami di nasional, secara nasional sudah menguasai 15% market nasional, itu terbesar seluruh Indonesia. Dan di Jawa Timur, Jawa Tengah kita menguasai pangsa pasar 32%. Nah, semua prestasi tersebut tidak luput dari tim penjualan yang begitu tangguh dalam menjual. Kita juga sekali lagi berterima kasih pada waktu awal-awal Superior berdiri kita membuat feasibility study. Feasibility study itu rencananya 90% untuk proyek-proyek karena mall, hotel waktu itu kurang, 10% untuk retail. Tapi kenyataannya dalam perjalanan waktu, kita ini berubah, Pak. Tahun 2015 baru jalan 2 tahun kita berubah lari ke retail, Pak. Lari ke retail, kita juga nggak ngerti kenapa Tuhan kepingin kita lari ke retail. Tapi sangat disyukuri saya baru tahu hasilnya sekarang, Pak. Jadi hari ini penjualan retail kita tuh 90% retail, 10% yang lari ke proyek. Nah, semasa COVID malah kita ekspansi. Kita juga heran kok bisa ekspansi selama COVID. Retail ini begitu pesat kemajuannya, sehingga di masa krisis COVID selama 2-3 tahun berturut-turut ini kita malah mendapatkan berkat, Pak. Karena pembangunan di rumah-rumah berjalan dengan luar biasa. Nah, Bu, sekarang kenapa kok milih Sragen? Nah, Sragen ini unik, menarik. Jadi, lokasi Sragen ini karena kita dekat dengan bahan baku dan pasar. Ada di Jawa Tengah sini cukup banyak. Dan pembangunan Jawa Tengah selama beberapa tahun kita lihat luar biasa, Pak. Majunya pesat banget pembangunan infrastruktur, pembangunan apapun di Jawa Tengah ini luar biasa. Banyak pabrik juga masuk. Dan terutama saya senang sekali dapat laporan dari Pak Balo, dari pemimpin kita orang, bahwa Bupati Sragen, Bu Yuni, dan jajarannya sangat akomodatif, Bu. Terima kasih, perizinnya dipermudah banget. Kita merasa bersyukur bisa berada di Sragen sini. Lokasi kami ini kira-kira 10,4 hektar. Lokasi kami ini 10,4 hektar. Karyawan kami 1.000 orang. Dan terutama 1 bulan itu kita ada 15.000, Pak, kendaraan yang keluar masuk 15.000 rate. Jadi memang agak mengganggu lalu lintas, mohon maaf, dengan 15.000 rate tiap bulan itu cukup banyak gitu. Pasir kita ngambil dari Rembang, kapur kita ngambil dari Blora, gypsum kita ngambil dari Jepara, dan semen kita ngambil dari Rembang dan Gerobokan. Jadi semua bahan baku ada di Jawa Tengah.
Dan pangsa pasar juga lari ke Jawa Tengah, dari Jawa Tengah untuk Jawa Tengah, Pak. Lokasi kami juga enak, Bu, karena pinggir tol 5 menit cuma dari pintu tol sudah sampai lokasi tempat ini. Kita benar-benar tempat ini luar biasa enaknya buat kita untuk berinvestasi gitu. Nah, Bleskon sendiri itu Blast Konkret. Kita ada diberkati untuk memberikan berkat buat orang lain, Pak. Kita akan melakukan terbaik untuk stakeholder dan juga masyarakat sekitar Sragen sini. Untuk dari sisi lingkungan, Pak, lingkungan itu kita menerapkan zero waste. Zero waste, jadi semua barang reject yang ada di tempat kita kita daur ulang kembali sebagai menjadi bahan baku. Jadi kita tidak membuang apapun juga keluar dari lokasi ini, Pak. Untuk pendidikan, kerjasama kita dengan SMK sekeliling kami di Sragen, kita menjadi tempat magang, Pak Ganjar, tempat magang buat anak-anak SMK yang dimagangkan di sini untuk persiapan untuk masuk ke kuliah. Dan kita juga kerjasama sama beberapa universitas untuk memajukan kualitas dan manajemen mutu, Pak, di dalam. Jadi kita berkomunikasi terus sama universitas-universitas baik di Surabaya maupun di Jawa Tengah sini, Pak. Kita semua dilahirkan untuk menjadi berkat buat sesama kita manusia. Terima kasih, selamat pagi. Pabrik Bleskon di Sragen tetap dibangun pada saat pandemi memukul hampir semua sektor ekonomi. Banyak manufaktur tutup dan mengurangi karyawan. Bleskon justru membuka pabrik baru dan merekrut tenaga kerja sejak beroperasi 2021 lalu. Sambung Macan yang memang dikembangkan di Kabupaten Sragen sebagai kawasan industri dalam rencana tata ruang wilayah RT/RW mulai terlihat sibuk. Apalagi terdapat exit tol Mantingan di Sambung Macan Sragen yang mendukung distribusi produksi dari kawasan industri tersebut. Maka tidak heran selama 1 tahun perekonomian Sragen Timur tumbuh, minimarket modern, SPBU, warung-warung, dan juga indekos bermunculan. Di sektor pembangunan, adanya pabrik bata ringan skala besar di Sragen dapat menekan biaya distribusi, sehingga end user dan developer bisa mendapatkan bata ringan dengan harga kompetitif dengan cepat. Bila dirunut lebih jauh ke level provinsi, hal ini sejalan dengan pertumbuhan perekonomian Jawa Tengah yang menggembirakan. Menurut BPS Jawa Tengah, pertumbuhan year on year sebanyak 3,32%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha konstruksi sebesar 7,37%. Untuk pabrik ketiga Bleskon di Sragen saja, tenaga kerja yang terserap mencapai 1.000 orang. Banyaknya investasi yang masuk, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menggarisbawahi untuk tetap selaras. Cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Sudah menjadikan 6 anak yang jadi anak-anak yang sukses, ada yang penghafal Al-Quran. Begitu sudah selesai dari situ, saya pondokkan semua wajib hafalkan apa di pesantren. Selanjutnya mau kuliah di mana. Terus ada yang di kedokteran dari pesantren hafal Quran dan kedokteran. Ya tentunya ya model orang. Kalau sampai Mbak ini lam yadhabu liyas'alu an wahidin minhum fil madrasah yauma. Puluhan mahasiswa yang berasal dari 36 organisasi menggelar aksi penolakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden di depan Tugu 12 Mei Trisakti. Harga minyak goreng curah di pasar tradisional masih mahal. Salah satunya seperti di Pasar Dukuh Kupang, Surabaya.
Untuk minyak goreng curah, harga di tingkat pedagang adalah Rp15.000 per kilo dan dijual dengan harga antara Rp18 hingga Rp20.000 per kilo. Kondisi dinamika politik. Apa sebenarnya yang diinginkan dan apakah ini hanya gimmick menjelang tahun politik di Indonesia? Populer itu kan belum tentu bagus ya, ada populer yang tidak bagus. Nah, ya, dulu ada aturan waktu, ada aturan kapasitas gitu ya. Maka dia akan mendapatkan pahala sebesar pahala yang didapat oleh orang tersebut. Artinya dia masih bekerja, usia pensiun dibayar. Dan harus jualan besar. Sekarang bisa ditayangkan melalui iklan digital. Jawa Tengah juga ya, Rembang, Jepara, Blora. Sementara semen juga ada di Grobogan, dekat juga. Pasarnya juga lumayan besar karena di sekitar Ngawi dan Solo Raya ya. Solo Raya terutama sangat berkembang. Bisa membantu dalam ikut andil dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia lah, ikut jaga pengungkit lah. Saya sangat puas dengan iklim investasi di Jawa Tengah ini ya, dari Bupati ke seluruh jajarannya sangat mendukung seluruh perizinan clear dan bebas dari apapun. Bleskon yang telah tersertifikasi Green Label Indonesia memastikan bahan bakunya berasal dari tambang yang tidak merusak lingkungan. Di Jawa Tengah letaknya tidak jauh dari Sragen, pasir dan kapur didatangkan dari Blora, sedangkan semen didapat dari Rembang. Di Jawa Tengah bagian selatan juga belum ada pabrik bata ringan besar, sehingga Bleskon dapat memasok kebutuhan di Jawa Tengah dan perbatasan Jawa Timur, seperti Madiun Raya. Jarak yang lebih dekat otomatis memangkas biaya distribusi sehingga harga bata ringan di wilayah perbatasan dan Jawa Tengah Selatan kini menjadi lebih kompetitif. Harganya kini bisa 10 hingga 15% lebih murah. Dengan kapasitas yang besar, Bleskon berharap bisa mendukung pembangunan MBR di Jawa Tengah.
Kapasitas produksi Bleskon dalam sebulan di Sragen setara dengan 14.000 rumah subsidi. Selama 1 dekade, PT Superior Prima Sukses tidak henti-hentinya mengembangkan bata ringan Bleskon menjadi produk bata berkualitas dengan layanan terbaik pada konsumen. Selain quality control yang ketat, Bleskon juga memakai standarisasi profesional yang diakui. Bleskon merupakan bata ringan pertama dan saat ini menjadi satu-satunya yang mendapat sertifikat Green Label dan juga Standar Nasional Indonesia SNI. Green Label adalah sertifikasi yang mengaudit bahan baku dan proses produksi dijalankan dengan bertanggung jawab terhadap keberlanjutan alam. Dengan kata lain, Bleskon diakui ramah lingkungan. Standarisasi lain adalah SNI yang memberikan jaminan mutu pada pelanggan akan bata ringan Bleskon. Sebagai yang pertama, Bleskon menjadi pelopor untuk menciptakan iklim industri material yang berkelanjutan, juga melindungi konsumen dengan jaminan mutu SNI. Indonesia merupakan salah satu negara dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, yaitu sebesar 1,25% per tahunnya. Dan pada bulan Agustus 2021, jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 273 juta jiwa. Kondisi ini mengakibatkan Indonesia menghadapi tantangan pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang cukup bagi seluruh rakyatnya. Demi mendukung pemerintah dalam upaya pemerataan pembangunan, PT Superior Prima Sukses melalui bata ringan Bleskon hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan bata ringan, kami secara berkala melakukan ekspansi dan saat ini Bleskon sudah memiliki 3 pabrik di beberapa lokasi, yaitu Mojokerto, Lamongan, dan Sragen. Total kapasitas produksi dari ketiganya mencapai 2,7 juta meter kubik per tahun atau setara dengan 270.000 unit rumah. Dengan itu, kami menjamin pendistribusian bata ringan di Indonesia meliputi kota-kota besar hingga ke pelosok-pelosok daerah tanpa terkecuali. Untuk memperlancar proses distribusi, kami menjalin kerjasama dengan perusahaan distribusi yang memiliki ribuan mitra toko bahan bangunan tersebar di seluruh negeri. Tidak hanya itu, kami juga mendirikan dan menjalankan perusahaan ekspedisi sendiri yang saat ini sudah memiliki ratusan armada dan siap mendukung pemerataan distribusi bata ringan Bleskon di seluruh wilayah Indonesia. Inovasi secara konsisten terus dilakukan dengan menggunakan teknologi terbaik dan didukung dengan sumber daya manusia yang berkompeten. Kami berkomitmen untuk bisa menghasilkan bata ringan berkualitas. Bleskon dengan tim manajemen yang berpengalaman di bidangnya berkolaborasi dengan generasi muda yang memiliki semangat tinggi, keberanian, serta keterbukaan terhadap gagasan baru. Bleskon akan terus bergerak mengukuhkan diri